Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Samadi, mahasiswa PPG Daljak Universitas Negeri Surabaya angkatan 2 tahun 2023. Saya bertugas pada SMA Negeri 12 Serang Bagian Barat, Kabupaten Serang Bagian Barat, Provinsi Maluku. Kali ini saya akan melakukan PPL dengan materi cerita rakyat, dengan tujuan pembelajarannya adalah mendeteksi nilai-nilai hikayat yang terdapat pada hikayat Hang Tuah. Selamat menyaksikan. Presentasikan nilai-nilai yang terdapat pada video hikayat Hang Tuah dengan runut dan menggunakan intonasi yang tepat serta memberikan penanda adegannya. Jadi Anda selain itu untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada, tapi Anda juga harus menunjuk adegan yang ada pada film. Adegan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ada. Sudah? Paham ya? Paham, baik. Nah sekarang Bapak Ibu ingin bertanya dulu. Mungkin Anda sudah mengetahui tentang hikayat itu apa, cerita itu apa, ya kan? Nah sekarang Bapak ingin bertanya, mengetahui kemampuan pemahaman. Apa itu hikayat? Sebelum ke hikayat, apa itu cerita rakyat? Dari Anda, baik. Cerita rakyat itu adalah cerita yang bersumber dari rakyat atau cerita tuturan, cerita yang berada pada rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Itu yang disebut dengan cerita. Nanti Anda akan buka buku yang ada, nanti Bapak Guru bagikan buku yang ada saat diskusi, lalu kemudian Anda bisa melihat cerita rakyat itu, hikayat itu apa, nilai-nilai hikayat itu apa. Sudah ya? Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin sampaikan bahwa setidaknya cerita rakyat itu adalah cerita yang bersumber dari rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Contohnya legenda. Anda pernah dengar legenda? Pernah ya? Kemudian ada mitos. Pernah dengar kan? Nah, ada legenda, ada mitos, ya. Kemudian ada hikayat. Nah, hikayat adalah salah satu contoh dari cerita rakyat yang dimaksudkan oleh Bapak tadi. Sudah ya? Nah, kalau hikayat itu sendiri adalah cerita yang berbentuk prosa yang biasanya menceritakan tentang kerajaan, tentang tokoh-tokoh tertentu pada kerajaan. Itu yang disebut dengan hikayat. Selebihnya kita akan belajar tentang pengertian dari cerita rakyat. Kita juga akan belajar tentang pengertian hikayat. Nanti kita lihat pada buku. Ya, kita lihat pada buku yang sebentar akan diberi. Sudah ya? Oke, baik. Nah, karena kelompoknya sudah dibagikan, maka Bapak ingin memastikan sekali lagi sebelum diskusi kita berlangsung, Bapak ingin memastikan sekali lagi bahwa ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Bapak ingin sampaikan bahwa Anda harus aktif saat diskusi. Sudah? Jangan hanya menyerahkan diskusi kepada ketua dan moderator. Paham? Nah, kalau Anda aktif dalam mengikuti diskusi, maka ketika hasil yang akan disampaikan oleh ketua dan moderator itu mewakili kepahaman dari Anda semua, bahwa itu akan terkonfirmasi kepada Bapak bahwa bukan hanya ketua dan moderator kelompok yang tahu atau paham tentang sajian yang disajikan oleh kelompok Anda, tapi itu sudah diketahui oleh keseluruhan kelompok. Sudah ya? Nah untuk itu Anda harus aktif saat proses diskusi berlangsung. Paham? Sudah? Baik. Nah, ini buku untuk digunakan untuk nanti diarahkan oleh Bapak ya. Nah ini juga tolong angkat sedikit
Rapat. Sudah ya? Nah, Anda buka halaman 114. Buka halaman 114. Buka halaman 114. Sudah? Sudah ya? Nah, tadi sebelum kita menuju pada proses ini, ya, sudah Bapak Guru sampaikan bahwa kita akan berdiskusi tentang hikayat hang tua. Nah, sekarang kita sudah menuju pada etape berikutnya dari proses pembelajaran hari ini. Kita menuju pada etape diskusi. Sudah ya? Kita menuju pada etape diskusi. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Ini LKPD-nya ya. LKPD. Benar itu kelompok 3? Coba dilihat. Bagian belakang. Kelompok 3. Kelompok 2 mana? Nah, ini kelompok 2. Terus kelompok 1. Oke ya. Terus kelompok 4. Sudah ya. Nah, sesuai Anda mendengarkan di sini ada. Sudah ya. Nah, itu sudah dibagikan LKPD-nya untuk tujuan diskusi. Sudah ya. Nah, yang harus Anda diskusikan untuk kemudian disajikan di depan adalah nilai-nilai hikayat. Sudah? Kemudian pengertian dari nilai-nilai hikayat. Sudah ya? Sebelum kita masuk ke diskusi, sekarang Anda silakan menyaksikan atau menonton video singkat ini tentang hikayat hang tua. Setelah menonton video ini, maka yang harus didiskusikan adalah Anda memiliki kemampuan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang ada. Sudah? Seperti yang sudah Bapak arahkan. Sudah? Mari kita sama-sama menyaksikan video singkat terkait dengan hikayat. Setelah ini, kemudian Anda berdiskusi. Paham? Oke? Baik. Di negeri yang jauh terdapat kerajaan Bintang. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggir sungai, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tuah, putra dari Hang Mahmud dan ibunya bernama Daeng Merduati. Pada suatu malam, Daeng Merduati bermimpi bulan turun dari langit. Kemudian Tuan Bendahara mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Lalu, Tuan Bendahara menceritakan tentang kehebatan mereka kepada Ratu Shah. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Pati Gajah Mada dan 2 pengawalnya. Pati Gajah Mada yang tidak suka terhadap kerajaan Malaka mencoba menyerang Hang Tuah. Lalu Hang Jubati diangkat menjadi laksamana kerajaan Malaka, menggantikan Hang Tuah. Tak lama Hang Jebat memberontak, mengambil alih kekuasaan istana dan menggoda pasang ratu. Ratu Malaka pergi melindungi di rumah Tuan Bendahara.
dia menyesal telah membunuh Hang Tuah. Namun akhirnya dibuka rahasia sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah pun dibebaskan dan diperintahkan untuk membela Ratu Malaka. Cerita tentang Hang Tuah. Tadi arahannya sudah dipahami, ya kan? Nah, untuk diskusi nanti, saya ulang ya, Bapak ulang. Untuk diskusi nanti, silakan Anda menulis penjelasan dari setiap nilai yang ada. Tulisnya di LKPD. Sudah? LKPD itu. Kalau di dalam kotaknya itu tidak bisa ditulis karena terlalu kecil, Anda boleh di bagian belakang tulisnya. Sudah? Nah, kemudian Anda tulis nama kelompok, jangan lupa. Sudah ya? Nah, selain dari penjelasan tadi, Anda harus juga menunjukkan adegan yang menerangkan tentang nilai itu. Umpamanya nilai sosial, adegannya di bagian mana? Nilai moral, adegannya di bagian mana? Paham ya? Sudah? Nilai agama, adegannya di bagian mana? Sudah ya? Paham? Mengerti? Oke, baik. Silakan Anda berdiskusi. Silakan.
adegan film di bagian mana nilai sosial itu terlihat? Paham? Ngerti kan? Oke, sekarang. sudah mengarahkan nilai agama itu, ya kan? Coba.
Sudah, tinggal satu saja. Baik. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 juga sudah. Terus kelompok 2 sudah. Sudah. Ya? Kelompok 1? Oke. Cepat sedikit. Nah, sudah diarahkan tadi. Kita mulai nanti sambil ya, sambil. Nanti sambil ya, sambil. Lalu kita mulai dari kelompok 3. Tepuk tangan. Di sini aja. Sini aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Saya mohon kepada teman-teman untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan dari kelompok kami. Kepada ketua, ya, terima kasih kepada moderator dalam mempersilahkan saya untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat yaitu 1. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang menjadi standar baik dan buruk. 2. Nilai sosial merupakan nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. 3. Nilai agama merupakan nilai yang berasal dari ajaran agama. 4.
nilai budaya merupakan nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. 5. Nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengangkat manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Penanda adegan. 1. Nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat di dalam adegan Hang Tuah yaitu ketika Hang Tuah menyelamatkan raja dari penjahat dan mereka hidup bersama-sama. 2. Nilai moral. Ketika Hang Tuah difitnah oleh sahabatnya sendiri melakukan perzinahan dengan Ratu Ajeng, tetapi Hang Tuah tetap menolong Ratu ketika Ratu diusir dari kerajaan. 3. Nilai budaya seperti cara berpakaian, nama toko, dan bangunan kerajaan seperti karakter orang Melayu. 4. Nilai pendidikan. Kita belajar bahwa sesama manusia harus tolong-menolong meskipun difitnah tetapi tidak memusuhi orang yang memfitnah kita. 5. Nilai agama. Kita belajar bahwa kita harus ikhlas sabar pada saat difitnah atau dijelek-jelekan. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Saya mempersilahkan moderator untuk berbicara. Ya, terima kasih kepada Ketua karena telah menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilahkan. Baik, dipersilakan dulu. Berikan nomor. Baik ya, tadi sudah ada penampilan dari kelompok 3 tadi. Karena kelompok 3 yang mendahului pekerjaan diskusi hari ini, maka kelompok 3 dipersilakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengar. Bapak berharap ada pertanyaan dari masing-masing kelompok kepada kelompok 3. Ada pertanyaan atau saran, masukan ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Kelompok mana yang ingin maju lagi? Kelompok mana? Kelompok 4 sudah? Silakan. Belum. Kelompok 3 silakan. Kelompok 2? Belum. Yang kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan.